Oke, teman-teman udah bisa dimulai sekarang ya. Udah jam 12 lewat 15. Bisa, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua dan teman-teman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman di hari libur kayak gini masih menyempatkan untuk hadir dan meluangkan waktunya untuk sesi psikoedukasi yang bertemakan pengembangan kemampuan berorganisasi. Senang banget nih hari ini kelompok 2 bisa nemenin teman-teman untuk belajar bareng tentang gimana sih mengembangkan kemampuan berorganisasi. Tentunya kita semua datang dari latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Ada yang udah pernah jadi ketua, ada yang udah pernah jadi sekretaris, atau divisi lainnya. Ada juga yang masih aktif nih di organisasi saat ini, di tengah-tengah dinamika proker, rapat, atau laporan, dan sebagainya. Terus juga ada yang masih mempertimbangkan cocok nggak ya kalau aku ikut organisasi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman, yuk kita jadikan psikoedukasi hari ini sebagai evaluasi dan upgrade kemampuan kita. Buat yang masih aktif sampai sekarang, semoga materi hari ini bisa jadi suntikan semangat baru. Dan untuk teman-teman yang masih mempertimbangkan untuk masuk organisasi, semoga materi hari ini jadi titik sesi awal untuk berani mencoba dan percaya bahwa kamu juga bisa berkembang di dunia organisasi. Oke, sebelum kita mulai, aku mau cek ombak dulu nih. Boleh dong teman-teman kasih reaksinya di Zoom? Pakai emot-emot lucunya boleh? Oke, diramaikan emoticon reactionnya itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih reaction. Kita tanpa lama-lama langsung aja ya kita masuk ke sesi pertama dari psikoedukasi hari ini. Yang pertama itu akan dibawakan topik tentang pengembangan minat dan bakat berorganisasi. Jadi, dalam sesi ini teman-teman akan diajak untuk mengenali potensi dirinya dan bagaimana sih peran organisasi dapat menjadi wadah yang positif untuk menyalurkan minat dan bakat teman-teman sebagai anggota organisasi. Nah, untuk sesi ini akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Amelia Fitri Indarti. Kepada Amel, waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Boleh tolong di next. Maaf, belum terganti slide-nya. Oke, oke. Ah, baik teman-teman semua, di sini kita bakalan masuk mengenai pengembangan minat terlebih dahulu. Sebelumnya, apa sih itu minat? Nah, minat adalah rasa suka terhadap suatu kegiatan yang mana dari rasa suka tersebut jadi lebih semangat, lebih perhatian, dan lebih termotivasi untuk melakukannya. Jadi ketika teman-teman akan berorganisasi, kemudian teman-teman mempunyai rasa suka terhadap organisasi yang diikuti. Nah, itu akan menjadikan lebih semangat lagi, lebih perhatian lagi untuk ikut andil dalam berorganisasi. Tapi eh, minat tidak bisa berdiri sendiri nih. Ada faktor-faktor minat yang mengiringinya. Apa aja sih faktornya? Nah, faktornya itu ada dorongan dari dalam diri, kemudian ada dorongan dari lingkungan sekitar, sama dorongan perasaan. Jadi ketika teman-teman memiliki minat untuk ikut berorganisasi, kemudian teman-teman itu ada faktor yang mengiringinya, yaitu dorongan dari dalam diri, juga dari lingkungan sekitar yang mendukung, sama dorongan perasaan. Sehingga teman-teman bisa mengikuti organisasi dengan minat, dengan rasa suka yang semangat dan motivasi menggebu-gebu. Boleh tolong di next, Kak? Oke, setelah tadi kita bahas tentang minat, di sini ada bakat. Nah, bakat sendiri adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sejak lahir, tapi tetap harus dilatih supaya makin terlatih. Waduh, mantep banget ya, dilatih supaya makin terlatih. Kemudian, bakat juga
nggak bisa nih sendiri gitu aja gitu terlatih gitu. Nah, bakat itu butuh yang namanya keberanian, latihan konsisten, sama dukungan lingkungan. Em, aku mau kasih contoh, misalnya ya, kalau teman-teman tahu Lionel Messi, pasti teman-teman pada tahu ya, itu salah satu sepak bola yang populer di dunia gitu. Nah, Messi ini salah satu pemain sepak bola yang memiliki bakat dari kecil teman-teman. Dia memiliki bakat yang handal dalam bermain sepak bola, yang mana Messi ini memiliki kebutuhan yang harus eh, mengiringi bakat, yaitu Messi memiliki keberanian untuk terus melatih bakatnya dalam bermain sepak bola. Juga yang pasti Messi itu latihan konsisten sama dukungan dari keluarganya yang mendukung. Jadi kurang lebih kalau misalnya secara gampangnya teman-teman bisa ngeliat nih, oh Messi itu punya bakat gitu, bisa jadi pemain profesional sehingga dia membutuhkan yang adanya keberanian, latihan konsisten sama dukungan lingkungan. Boleh di next, Kak? Nah, setelah tadi kita bahas mengenai minat, bakat, jadi kita balik lagi, minat adalah rasa semangat, ikut kegiatan, dan ingin belajar hal baru. Kemudian bakat itu memberikan hasil atau kontribusi yang nyata. Ketika keduanya itu digabungkan, maka akan menciptakan individu yang aktif dan produktif dalam berorganisasi, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ini akan berorganisasi, teman-teman ini perlu memiliki minat dan bakat, yang mana dari minat, rasa semangat teman-teman, teman-teman akan termotivasi untuk ikut organisasi tersebut, dan dari bakat, misalnya teman-teman bakat dalam menulis, teman-teman mendaftarkan diri menjadi sekretaris, misalnya teman-teman tuh pasti kalau misalnya menerima tugas ataupun sesuatu yang berkaitan dengan divisi yang teman-teman pilih, teman-teman nggak stuck gitu, teman-teman nggak bosan, bukan nggak masalah sama hal itu. Jadi teman-teman jadi lebih bisa produktif dan bisa mengembangkan bakat dan minat yang teman-teman miliki ketika bergabung di suatu organisasi tersebut. Oke, ini sekian dari materi aku kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Kak Amel. Luar biasa sekali ya materi kita yang pertama ini. Tadi udah kita simak barusan, ternyata minat dan bakat itu bukan cuman suka sekedar apa yang kita suka atau apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Tapi juga bagaimana bisa menumbuhkannya lewat proses, teman-teman. Jadi, eh, semua minat dan bakat itu akan bisa berkembang jika bertemu di ruang organisasi atau di wadah yang tepat dan positif. Maka dengan cara itulah kita akan bisa lebih mudah berkembang, lebih mudah percaya diri, dan pastinya bisa memberikan kontribusi yang lebih optimal. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lanjut lagi ya ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini gak kalah penting dan pastinya relevan banget buat teman-teman di kehidupan berorganisasi. Jadi, topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelekatan berorganisasi. Mungkin ada nih teman-teman yang bisa relate kalau baru masuk organisasi pasti ada lah ya canggung-canggung sedikit, malu-malu dikit, atau masih merasa belum connect, belum terhubung dengan sesama anggota. Nah, kelekatan ini nih yang menjadi kunci agar kita bisa nyaman, bisa solid, dan saling percaya satu sama lain dalam organisasi. Oke, untuk materi yang kedua ini akan disampaikan oleh rekan saya juga, yaitu Anargia Asjad Maila Faiza. Kepada Gia, waktu dan media dipersilahkan. Oke, baik. Makasih banyak banget nih untuk Kak Cantika selaku moderator. Dari sini aku ambil ya. Oke, sebelumnya halo teman-teman, perkenalkan aku Anargia yang mungkin akan membawa materi sedikit nih tentang apa sih kelekatan itu. Jadi, misal gini nih, ketika kita berada dalam suatu tempat, gitu, dalam suatu kelompok, atau dalam contoh ini adalah dalam sebuah organisasi ya, teman-teman, itu kita kadangkala merasa kayak, oh, kok merasa seru banget ya di sini, kok merasa, ih, nyaman banget nih ada di sini, kok merasa kayak kita tuh baru aja kenal, tapi tuh udah kayak best friend forever together gitu loh teman-teman, kayak udah ada kedekatan yang lama gitu. Nah, itu yang bisa kita katakan sebagai bentuk dari kelekatan.
Nah, apa sih kelekatan itu? Kelekatan ini kalau dari definisinya merupakan rasa dekat dan aman yang kita rasakan saat menjalin hubungan dengan orang lain, di mana rasa aman ini tuh dapat menimbulkan rasa kita nyaman, merasa kita hadir, merasa kita tuh ada, atau merasa kita tuh seperti memiliki koneksi di dalam suatu kelompok atau dalam hal ini adalah dalam sebuah organisasi tertentu gitu ya, di mana seandainya kita ini memiliki rasa takut, rasa cemas, atau bahkan merasa dijauhi itu, berarti kan tidak ada kenyamanan di sana. Berarti eh, tidak ada kelekatan yang terbentuk di dalam suatu organisasi tersebut. Tidak ada rasa kita untuk berada di dalam suatu organisasi tersebut seperti itu. Sehingga tidak adanya rasa nyaman, tidak ada rasa semangat, bahkan kadang mungkin kita bisa ngerasa tidak ingin hadir, tidak ingin berada di situasi tertentu. Jadi mungkin nih untuk teman-teman yang lagi ikut organisasi, sedang berada dalam sebuah organisasi atau kelompok, kalau misalkan ngerasa sedikit kurang nyaman gitu atau sering merasa tertinggal, bisa jadi itu disebabkan karena kurangnya atau minimnya kelekatan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, lantas apa aja sih atau bagaimana sih caranya agar kita tuh bisa membangun kelekatan gitu? Ternyata membangun kelekatan ini juga bisa dari diri sendiri loh teman-teman. Boleh Kak? Tolong di next slide-nya. Nah, ternyata ada beberapa cara nih yang dapat kita lakukan untuk membangun sebuah kelekatan di dalam organisasi. Yang bisa kita lakukan itu dengan kegiatan kelompok atau aktivitas secara bersama-sama gitu ya. Kayak ya sering kita lakukan juga sih pastinya yang namanya berorganisasi. Kita pasti banget nggak bekerja sendiri. Nah, itu dia. Jadi ketika kita berada di dalam suatu organisasi, ya jangan serta-merta kita mau mengerjakan semuanya sendiri. Jangan serta-merta kita cuman memikirkan programnya bisa kita lakukan dengan proses kita sendiri gitu. Sehingga alangkah baiknya untuk kita melibatkan orang lain dalam kegiatan kita, khususnya di dalam suatu organisasi, atau meminta kita untuk terlibat langsung pada teman-teman yang sedang berkelompok seperti itu. Jadi, kontribusikanlah diri kita untuk berada di dalam organisasi tersebut. Nah, tapi Kak, saya tuh malu gitu untuk berada di dalam suatu kelompok itu. Saya tuh rasa sungkan gitu kalau misalkan berada tiba-tiba masuk. Nah, sehingga kita membutuhkan apa? Yap, kita membutuhkan komunikasi dengan empati. Bagaimana sih contoh dari komunikasi dengan empati itu? Misal, yang seperti tadi sudah aku bilang ya, bahwasanya kita itu berusaha untuk ada. Kita itu berusaha untuk hadir di dalam organisasi itu. Sehingga ketika ada teman kita yang sedang menyampaikan sebuah pendapat, ketika rekan kita sedang beropini, alangkah baiknya kita untuk menyimak dengan seksama gitu. Kita benar-benar mendengarkan secara jelas tentang apa sih yang minim dia cuma berpendapat bahwasanya oh bannernya kayaknya bagusan warna merah deh. Ada alasannya pasti kenapa sih bannernya harus berwarna merah gitu. Kenapa sih tata letaknya harus harus di sana, kenapa mejanya harus di situ gitu. Jadi kita harus bisa menyelaraskan komunikasi kita antar sesama anggota kelompok dalam sebuah organisasi sehingga akan membangunnya sebuah empati, akan terbangunnya sebuah kesadaran bahwa saya kita hadir di dalam suatu kelompok atau organisasi tersebut. Nah, nantinya itu akan menimbulkan nih lingkungan yang aman sehingga kita bisa membangun nih lingkungan yang aman dan juga nyaman di dalam organisasi yang kita lakukan seperti itu yang sedang kita tekuni sehingga kalau misalkan komunikasinya saja terputus, kita tidak memiliki keinginan untuk berkontribusi secara langsung di dalam kegiatan tersebut, di kegiatan organisasi tersebut, maka kan akan sedikit minim ya untuk lingkungan yang aman dan nyaman ini dapat tercipta seperti itu teman-teman. Kurang lebih caranya berarti ada kegiatan secara berkelompok, kemudian membangun komunikasi dan empati yang baik sehingga nanti kita dapat
munculkan atau membuat lingkungan yang aman. Nah, itu kan sisi dari kita sebagai anggota ya. Ketika kita berada di organisasi, mungkin selain sebagai anggota, seperti yang tadi Kak Cantika bilang, udah ada nih yang memiliki pengalaman sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana sih ketika posisi kita berada menjadi seorang pemimpin untuk membangun kelekatan di dalam sebuah organisasi? Boleh banget Kak Cantika di next. Nah, ini bahwasanya memang ada peran seorang pemimpin ini dalam membantu anggotanya untuk menciptakan sebuah kelekatan. Tapi ternyata nggak harus selalu tentang pemimpin aja loh. Anggota juga harus terlibat karena ya kalau misalkan pemimpinnya kerja sendiri, tidak ada kontribusi daripada anggotanya kan tidak akan ada timbal balik gitu sehingga tidak akan menimbulkan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara apa sih gitu? Kita bisa sering mengobrol santai atau curhat bareng. Nah, tadi aku udah bilang bahwasanya ada komunikasi dan empati. Berarti kita juga harus bisa memulai komunikasi baik mulai dengan ngobrol-ngobrol santai, bisa curhat-curhat kecil juga nggak masalah karena itu bisa membangun apa ya minat kita untuk hadir di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau misalkan curhat sama temen itu kan kadangkala kita karena udah terlalu deket nih, malah ada kata-kata yang kurang enak didengar, sehingga kita juga harus memperhatikan nih dengan bersikap yang ramah dan juga terbuka pada anggota kelompok kita itu sendiri, supaya tidak adanya miskomunikasi gitu. Lagi-lagi kita balik lagi ke harus komunikasi yang menciptakan komunikasi yang bagus ya gitu. Sehingga kadangkala ketika kita sudah berada di suatu organisasi dan sudah merasa dekat, saking udah dekatnya nih kita suka lupa bahwasanya eh, menghargai, ramah, dan terbuka itu juga perlu, tapi juga harus memperhatikan apa sih yang mau kita sampaikan, memperhatikan apa yang harusnya kita beritahu dan apa yang tidak kita beritahu, sehingga dengan mengobrol, dengan memberikan sikap ramah dan keterbukaan dan saling menghargai ini dapat diharapkan untuk membentuk atau membangun kelekatan baik daripada pemimpin ataupun anggota sehingga dapat menciptakan kelekatan itu sendiri. Boleh next? Mungkin udah ya, Kak. Oke, itu dulu materinya. Oke, teman-teman, tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya tentang materi kelekatan dalam berorganisasi. Dari sesi tadi kita belajar nih teman-teman bahwa kelekatan antar personal, antar orang itu kunci agar organisasinya tetap hangat, tetap solid. Bagaimanapun kan sebuah organisasi berjalannya bersama-sama ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kelekatan itu bukan cuma soal dekat secara fisik, tapi secara emosional, rasa aman, rasa saling percaya, dan keterhubungan emosional bisa kita bangun lewat komunikasi yang empatik. Tadi juga disebutkan ada aktivitas-aktivitas kelompok, terus juga kita harus menciptakan lingkungan yang suportif. Oke, sebelum itu teman-teman boleh dipersilakan untuk isi pretest yang udah di-share di grup dan di kolom Zoom-nya ya teman-teman untuk dijadikan evaluasi nih buat kita sebagai kelompok presenter untuk menilai apakah pengetahuan teman-teman setelah pelatihan psikoedukasi ini berlangsung meningkat atau adakah pengetahuan baru yang didapat. Boleh teman-teman dipersilakan untuk isi pretestnya mungkin masih ditunggu ya. Untuk pretestnya dulu ya teman-teman yang di kolom chat Zoom sama yang di grup itu yang pretest dulu.
Oke, teman-teman, untuk pengisian pretesnya masih ditunggu ya. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemimpin di dalam organisasi. Nah, pasti teman-teman di sini pernah dong ada yang punya pengalaman jadi ketua kelas, jadi ketua panitia, atau enggak minimal jadi ketua kelompok deh, pasti pernah kan? Nah, jadi untuk sesi ini cocok banget nih buat kita semua karena bagaimanapun semua orang selalu punya potensi untuk menjadi pemimpin. Minimal jadi pemimpin untuk diri sendiri dulu. Tapi pemimpin itu bukan cuma sekedar punya jabatan atau memimpin-memimpin rapat atau ngasih sambutan kalau acara. Nah, tapi kalau pemimpin yang sejati itu mereka bisa menginspirasi, bisa membimbing, dan tetap terbuka dengan saran dari anggota-anggotanya. Nah, jadi jangan salah ya teman-teman, kita selalu punya potensi untuk menjadi pemimpin mulai dari skala kecil ataupun dari skala besar. Oke, langsung aja kita ke pemateri selanjutnya masih dengan orang yang sama yaitu Gia. Waktu dan media dipersilahkan. Oke, terima kasih nih Kak Cantika. Boleh langsung kita next aja ya slide-nya. Boleh Kak Cantika di next. Nah, tentang apa sih kalau misalkan kita bilang tentang kepemimpinan, ternyata kepemimpinan ini merupakan suatu proses pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak diatur oleh proses rutin, di mana kepemimpinan ini tuh bisa muncul saat dihadapkan pada situasi yang tidak biasa terjadi atau ketika kita membutuhkan suatu keputusan penting, di mana memang sebenarnya kalau kita katakan kepemimpinan itu lebih cenderung pada suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, ternyata ada perbedaan nih teman-teman antara arti dari kepemimpinan dan juga pemimpin, di mana kepemimpinan ini sendiri lebih cenderung pada sifat yang dibawakan, yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, sehingga arti definisi dari pemimpin ini itu lebih cenderung pada orangnya, lebih cenderung pada tokohnya gitu, si orangnya tersebut. Sedangkan kepemimpinan merupakan sikapnya, di mana ya tadi bahwasanya dia ini lebih cenderung mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan dalam suatu hal yang genting, yang penting itu ketika terjadi sesuatu hal yang memang bisa dibilang urgent gitu. Nah, ternyata ada berbagai macam cara nih bagaimana pemimpin ini dapat memberikan sebuah keputusan. Boleh di next Kak Cantika? Nah, ternyata ada berbagai macam gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut, di mana ada kepemimpinan demokratis, kepemimpinan militeristik, karismatik, dan otokratis. Nah, kalau misalkan kita bilang demokratis, mungkin udah banyak dari teman-teman yang tahu ya, gitu kan, di kampus kita udah sering kita mendengar harus pemimpin yang demokratis gitu, di mana memang pemimpin ini tuh lebih cenderung sering menerima, sering mendengarkan pendapat atau lebih sering untuk mengikut sertakan eh, sering mengikut sertakan anggotanya ini dalam sebuah pengambilan suatu keputusan gitu. Jadi dia lebih cenderung mendengarkan, menyimak apa-apa saja yang eh, dibutuhkan oleh para anggotanya. Sedangkan kalau militeristik ini, ya namanya juga militer ya teman-teman, memang lebih sering digunakan itu di pihak-pihak kayak ketentaraan gitu, ke pengabdian negara yang memang lebih cenderung sifatnya itu satu arah. Kepemimpinan itu dari atas ke bawah, dari pemimpin ke anggotanya. Memang lebih sering digunakan untuk keputusan militer seperti itu yang memang membutuhkan satu komando saja cukup. Seperti itu. Nah, bagaimana sih dengan kepemimpinan karismatik ini tuh lebih cenderung dengan kepemimpinan yang dia ini memiliki gaya, dia tuh memiliki motivasi dan lebih cenderung visioner terkait keputusan-keputusan yang dia pikirkan gitu. Dimana memang kalau misalkan yang tipe karismatik ini lebih cenderung lebih sering menginspirasi orang banyak sehingga dia bisa mendapatkan sebuah kepercayaan daripada anggota-anggotanya untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat berisiko gitu sehingga dia memiliki banyak
kepercayaan dari anggota-anggotanya karena dia seringkali menyampaikan sebuah gagasan yang dirasa memikat perhatian daripada anggota-anggotanya. Nah, kalau untuk otokratis ini sebenarnya hampir mirip dengan yang militer ya, cuman dia lebih cenderung memang dia sering membuat keputusannya sendiri aja gitu. Memang dia lebih sering membuat keputusannya tuh emang sesuai dengan apa yang dia pikirkan aja gitu. Boro-boro untuk ngedengerin yang lain, dia jalan-jalan sendiri. Weh, dia kalau misalkan membuat keputusan ya sesuai dengan apa yang dia inginkan saja, seperti itu. Boleh next, Kak? Nah, sehingga ada beberapa karakteristik nih yang memang memenuhi dari 4 gaya kepemimpinan tersebut. Gitu. Yang diharapkan memang dimiliki oleh seorang pemimpin. Di mana di integritas, ya kita tahu ya, sebagai seorang pemimpin kita harus jujur, kita harus terbuka, kita harus bisa menjadi contoh dan juga pendamping daripada anggota kita, anggota khususnya dalam sebuah organisasi gitu. Kemudian kita harus lincah nih, kita nggak bisa bertele-tele ketika kita membuat sebuah keputusan satu hal yang genting, di mana misal ketika ada bencana, ya kita harus segera. Kalau misalkan tipe yang kayak tipe gaya kepemimpinan yang otokratis atau yang militer, itu mereka lebih cenderung membuat yang lincah, yang satset gitu, supaya bisa berjalan dengan cepat. Kemudian tegas, ya balik lagi ke kalau kita lihat kayak militeristik, autokratis gitu, kita harus membuat keputusan secara lugas agar tidak simpang siur nih. Apalagi kalau misalkan kita mendapatkan anggota yang terlalu banyak eh, meng- eh, apa namanya terlalu banyak informasi gitu. Sehingga kita harus memiliki sebuah keputusan yang tegas. Kemudian kita harus juga berempati dan juga memiliki keterbukaan sehingga kita akan memunculkan kerendah hatian. Karena selain daripada tegas, kita juga tetap harus memikirkan nih kira-kira apa sih yang sesuai dengan kebutuhan daripada anggota kita sehingga kita akan bisa jadi lebih bijaksana. Mungkin seperti itu saja, Kak Cantika. Oke, teman-teman, baru aja tadi kita dengarkan materi ketiga tentang pemimpin dalam organisasi. Tadi kita juga jadi tahu nih, teman-teman, ternyata gaya kepemimpinan itu nggak cuma satu, ada 4, dan semuanya beda-beda karakteristik, semuanya beda-beda fungsi, dan bisa ditempatkan di berbagai kondisi. Jadi menyesuaikan aja, teman-teman, nggak harus selalu gaya kepemimpinan militer terus atau harus otokratis terus. Nah, itu bisa disesuaikan tergantung keadaan SDM dan keadaan organisasinya itu sendiri. Oke, teman-teman, selanjutnya kita Oke, teman-teman, jadi cukup sekian dari materi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah disampaikan kelompok 2. Untuk selanjutnya, teman-teman mohon dicek ya link post testnya sudah dikirimkan lewat grup WhatsApp dan juga di kolom Zoom. Mohon diisi dengan jujur ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang sudah didapatkan setelah mendengarkan materi ini. Oke, untuk teman-teman boleh dibantu untuk on cam ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Oke, boleh ya teman-teman di on cam kan dulu. Oke, boleh teman-teman yuk on cam dulu biar langsung kita SS. Oke, jadi ya teman-teman. Ya, aku SS bergaya 1, 2, 3.